Jadi yaitu sistemnya itu sistem atau pola breeding. Juga masyarakat ada pula yang berternak itu dengan cara yang instan sahabat, yaitu dengan cara penggemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan Pak Toce Ahmad. Sahabat, sore hari ini saya mau menuju ke sebuah kandang sahabat, di mana di depan kita itu ada sebuah kandang tempat memelihara usaha ternak sapi sahabat, yang mana pada saat ini saya berada di lahan baru milik adik Farel Prayoga. Dan perlu saya informasikan bahwa di lahan inilah Pak Joko sudah merintis beberapa usaha, di antaranya yang saat ini akan kita kunjungi sahabat, yaitu di kandang ternak sapinya sahabat. Dan untuk sahabat-sahabatku ya, semoga pada sore hari ini kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan bisa melaksanakan segala aktivitasnya. Sahabat, di depan kita ini ya, ini adalah peranakan yaitu dari ternaknya adik Farel Prayoga sahabat. Dan kita akan menuju ke sebuah kandangnya, di mana peranakan tadi merupakan salah satu yang akan kita bahas sahabat ya pada sore hari ini. Sahabat, sekarang saya sudah berada di kandangnya ternak miliknya adik Farel Prayoga sahabat, di mana di belakang saya ini, di sini ada empat ekor sapi. Dan untuk kali ini sahabat ya, kita akan melihat secara dekat bahwa pada umumnya masyarakat itu memelihara sapi tentunya kan mengambil sebuah keuntungan sahabat. Kalau nggak untung kan nggak mungkin ya dilakukan. Nah, dalam hal ini ada dua pola sahabat yang masyarakat menggunakannya, yaitu yang pertama itu namanya tuh pola breeding sahabat ya, pola breeding atau peranakan. Jadi kita itu memelihara ternak itu kita ambil dengan cara keuntungan ketika ternak tersebut sudah beranak. Itu namanya sistem atau pola breeding. Yang kedua, ada masyarakat yang berternak itu tidak anaknya yang diambil ya, cara memperoleh keuntungan, namun dengan cara penggemukan. Nah, sore hari ini kita akan melihat ya dari sisi kelebihannya, dari sisi kekurangannya dari dua pola yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dalam memelihara sebuah ternak. Sahabat, ini adalah seperti yang sudah saya informasikan kepada sahabat-sahabat semua, bahwa ini di depan kita ini adalah jenis Limousin dan sudah punya anak ya. Anaknya di sana sahabat. Nah itu, oh malah di sana itu ya. Nah, yang mana di sini Pak Ma'ruf ini menurut saya bahwa beternak itu diambil keuntungannya dari ketika ternak tersebut sudah punya anak sahabat. Jadi ternak ini kita pelihara, terus kita kawinkan, sehingga di situ akan hewan tersebut akan bunting dan pada akhirnya akan melahirkan seekor bedet yang baru. Dan dari situ maka kita akan memperoleh keuntungan dari anak yang sudah dilahirkan. Ini namanya itu sistem atau pola breeding. Jadi seperti yang diterapkan oleh Pak Ma'ruf selaku orang yang dipercaya untuk mengelola ternak milik adik Farel Prayoga sahabat. Jadi di sini Pak Ma'ruf dengan menggunakan pola breedingnya ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan sahabat.
Jadi menurut saya, seperti apa yang saya dengar informasi dari sahabat-sahabat semua, bahwa pola breeding ini kelebihannya di dalam pemberian pola makanan itu, kita itu kebanyakan memberikan pakan yang sifatnya itu banyak hijaunya ini sahabat ya, jadi masih alami gitu ya. Dan kalau boleh kita beri persentase di sini, makanan yang alami itu 75% dan 25% itu kadangkala Pak Ma'ruf memberi makanan yang sifatnya dengan cara dicombor itu sahabat, itu 25%-nya. Yang mana ketika kita menggunakan pola yang satu ini, yaitu pola breeding, kita tuh santai gitu ya, santai, sehingga di dalam pemberian pakan kita banyak mencari pakan-pakan yang berasal dari alam sahabat. Jadi kebanyakan tidak beli sahabat. Mungkin kita bisa pergi ke sebuah lahan ya, atau mungkin pergi ke sebuah hutan gitu untuk mencari sebuah pakan, dan pakan tersebut kita berikan pada ternak, sehingga ketika ternak tersebut sudah diberi makanan dan sudah bunting, tentunya akan menghasilkan anak, dan anak tersebut atau bedet baru itu adalah merupakan keuntungan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu sistemnya itu sistem atau pola breeding. Juga masyarakat ada pula yang berternak itu dengan cara yang instan sahabat, yaitu dengan cara penggemukan. Nah, penggemukan bagaimana? Jadi kita beli hewan yang nggak begitu besar ya, atau mungkin kurus gitu ya. Nah, kita beli dan kita pelihara di rumah. Namun di dalam memelihara ternak tersebut tentunya memberikan pakanan atau suplemen yang banyak sahabat. Sehingga kalau tadi untuk pola brandingnya itu 75% untuk pakan yang hijau, kita mengambil dari alam, sedangkan 25% kadangkala kita memberikan sistem fermentasi dan comboran. Namun kalau penggemukan sepertinya itu berbalik sahabat, yang 75% itu kita mengkonsumsi atau kita memberikan pakan itu dari comboran juga fermentasi, yang 25% kita ambilkan dari lahan yang mungkin berada di sekitar kita. Dan berdasarkan apa yang saya dengar, bahwa dengan sistem penggemukan itu akan lebih cepat sahabat, dan biasanya keuntungan itu mencapai 100%. Namun juga punya sisi lemahnya sahabat. Yang pertama, bahwa ketika kita memelihara dengan sistem penggemukan, tentunya kita butuh modal yang banyak sahabat. Karena di situ seperti yang saya sampaikan tadi, 75% kita harus memberikan pakan yang sifatnya fermentasi dan comboran. Sehingga di sini kita harus pandai-pandai ya, harus mencari terobosan untuk mencari mungkin ampas tahu, ampas tempe dan sebagainya. Itu kan juga biaya. Yang kedua, dengan sistem penggemukan itu kita akan lebih cepat sahabat, akan lebih cepat memperoleh sebuah keuntungan, karena dengan ternak yang sudah gemuk tentunya kita jual sahabat ya. Yang tadinya ternak itu kurus, nah, setelah kita proses, kita pelihara dengan sistem penggemukan, maka akan menjadi ternak yang besar dan gemuk, dan setelah itu kita jual. Dan biasanya keuntungan itu mencapai 100%. Beda lagi yang diterapkan di sini sahabat oleh Pak Ma'ruf, di sini menggunakan sistem breeding, sehingga keuntungannya dari sistem ini kita agak ngeslow ya. Kita berikan pakan yang alami 75%, sedangkan yang 20% itu kita buat fermentasi atau comboran. Namun keuntungannya akan lebih lama sahabat, karena kita masih menunggu anakan tadi mungkin sampai 1 tahun lagi baru kita akan memperoleh sebuah keuntungan. Sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya memberikan sebuah tip di mana kita atau masyarakat ketika memelihara sebuah
sapi seperti yang kita lihat di depan kita ini, yaitu ini adalah sapi-sapinya adik Farel Prayoga yang selama ini dipercayakan kepada Pak Ma'ruf untuk memelihara, dan di depan kita ini merupakan investasi masa depan dari artis viral Farel Prayoga. Bila mana ada suatu kata yang tidak berkenan, sahabat, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.